Nah, berita mengenai Aji Samsudin punya titipan orang di dalam tubuh KPK sebetulnya sudah terungkap dengan ditangkapnya Robin Patuju ya, di mana disebutkan sebagai penyidik KPK yang selama ini membantu dalam pengertian bisa merintangi ya, menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan, bahkan ada komitmen untuk menghentikan penyidikan perkara-perkara terkait Aji Samsudin atau perkara pihak lain yang diurus oleh Aji Samsudin. Informasi tentang 8 orang dalam KPK yang merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari kaki tangannya Aji Samsudin sebetulnya tidak aneh buat kami sebagai praktisi hukum, karena di dalam penempatan orang-orang terutama di dalam tubuh atau lembaga penegak hukum itu selalu saja ada titip menitip pihak-pihak lain untuk menempatkan orangnya di dalam lembaga penegak hukum itu setidak-tidaknya berguna untuk membantu manakala pihak-pihak itu menghadapi persoalan hukum. Kita lihat pada waktu ketika sebelum KPK lahir, dulu ada lembaga yang namanya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau disingkat KPKPN. Pada waktu terjadi proses rekrut beberapa orang ya, termasuk saya ya, saya pun waktu itu masuk menjadi salah satu komisioner KPKPN. Saya mendapat informasi bahwa beberapa orang ya memang merupakan titipan dari bos-bos tertentu yang ada di lembaga yang lain ya. Bahkan ada pejabat yang kemudian menyatakan kecewa karena gagal menempatkan orangnya di dalam institusi KPKPN, sehingga ketika mereka menghadapi masalah mereka tidak punya orang untuk membantu. Nah, kemudian masuk kepada KPK, rumors tentang sejumlah penyidik KPK merupakan piaraan atau titipan dari katakanlah koruptor. Itu sebetulnya selama ini sudah bertahun-tahun kita pernah dengar ya. Dulu disebut-sebut bahwa Setia Novanto punya titipan penyidik di KPK. Mengapa informasi ini muncul di tengah masyarakat? Karena memang pada waktu itu Setia Novanto seperti tidak bisa disentuh. Ya, kasusnya yang disebut-sebut sudah masuk di KPK sejak tahun 2012, tetapi baru menjadi kenyataan di mana proses hukumnya itu terjadi secara terbuka ketika pada tahun 2018-19 kemarin yang sampai membawa Setia Novanto diproses pidana, bahkan sekarang sudah jadi terpidana. Kemudian sekarang muncul lagi informasi tentang Aji Samsudin. Jadi yang tadinya rumors sekarang sudah menjadi fakta ya. Walaupun jumlahnya belum bisa dibuktikan, tetapi satu sudah diperlihatkan di dalam persidangan bahwa Robin Patuju merupakan orang yang selama ini dijadikan oleh Aji Samsudin sebagai kaki tangannya untuk membantu menangani dalam pengertian bisa menghalang-halangi bahkan menghentikan kasus di mana dia sebagai bosnya atau patronnya ya. Kalau kita bicara dia punya kaki di KPK, maka Robin Patuju dengan Aji Samsudin itu adalah hubungan patron dengan anak buah. Jadi ini memang harus diwaspadai oleh pimpinan KPK, pimpinan Polri, karena ketika terjadi rekrutmen ya, tenaga-tenaga penyidik yang dikatakan sebagai orang terbaik, tetapi di balik itu bisa saja terjadi proses di mana sejumlah pihak ya, elit-elit ya, mereka menempatkan orangnya, merekomendasikan supaya si A bisa dipermudah jalannya untuk menjadi penyidik di KPK. Tujuannya apa? Supaya bisa melindungi kepentingan mereka ya. Ketika ada pengaduan masyarakat tentang seseorang ya, seorang pejabat, katakanlah anggota DPR yang dilaporkan ke KPK, maka proses penyidikan terhadap pejabat ini menjadi tersendat-sendat, bahkan kasusnya menjadi hilang. Nah, dengan terungkapnya bahwa Aji Samsudin punya
piaraan atau punya kaki tangan di KPK sebanyak 8 orang yang walaupun belum dibuktikan, tetapi dengan terungkapnya Robin 47 ini menjadi salah satu fakta yang diharapkan yang 8 ini bisa terungkap. Dan kita minta supaya pimpinan KPK tidak boleh menutup-nutupi, ya. Pimpinan Polri pun tidak boleh menutup-nutupi manakala ada penyidik KPK yang berasal dari Mabes Polri adalah merupakan orang-orang titipan, baik itu titipan dari Aji Samsudin atau titipan dari anggota DPR lainnya. Bisa saja dari anggota DPR, bisa saja dari pengusaha hitam yang selama ini bisnisnya itu bisnis-bisnis kotor yang mereka memerlukan perlindungan. Supaya ketika kasusnya masuk di KPK, setidak-tidaknya bisa diperlunak. Bisa saja nanti sampai ada orang lain yang dihukum, ya, diproses hukum dan dipenjara, tetapi mereka tetap mendapat perlindungan. Itu yang di dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dikatakan bahwa sistem penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan itu dengan memproses orang lain, ya, demi melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Jadi ada orang yang harus dikorbankan, dijadikan tumbal untuk melindungi yang lain. Itu praktek itu terjadi. Jadi misalnya ada pelaku yang sebenarnya itu katakanlah si A, tetapi yang dihukum adalah si X. Supaya kelihatannya bahwa proses hukum pemberantasan korupsi jalan. Padahal itu hanya permainan. Pelaku yang sebenarnya tetap bebas merdeka di luar, yang dikorbankan adalah orang lain. Dan itu betul-betul dijamin kehidupan keluarganya, ekonominya dijamin oleh koruptor-koruptor itu. Nah, yang harus dilakukan sekarang yaitu KPK harus bersihkan anasir-anasir yang membangun jaringan KKN di internal KPK. Ya, dalam kasus Aji Samsudin, Robin 47, M. Sahrial, bahkan Lili Pintauli, nampak jelas bahwa jaringan KKN, ya, jaringan makelar kasus, ya, kerjasama secara nepotisme, kolusi di dalam tubuh KPK sudah berkembang sangat kuat dan rapi, yang selama ini tidak terungkap. Sehingga pimpinan KPK harus jiwa besar memutus mata rantai jaringan KKN, jaringan makelar kasus di KPK yang akhir-akhir ini mulai terungkap. Ya, kemarin Lili Pintauli, salah satu wakil ketua KPK, terungkap bahkan terbukti melalui pemeriksaan Dewan Pengawas KPK bahwa dia menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Bahkan dia tidak segan-segan melakukan hubungan langsung dengan orang-orang yang sedang diperiksa oleh KPK, yaitu M. Sahrial, membuka komunikasi dan membantu supaya kasusnya itu jangan sampai diteruskan atau dilanjutkan penyelidikan dan penyidikannya. Ini menjadi fakta bahwa jaringan KKN itu sudah tumbuh dan berkembang di KPK. Tugas Firly dan kawan-kawan harus pangkas amputasi ini mulai dari Lili Pintauli sampai kepada tingkat penyelidik dan penyidik.